Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Santi. Saya akan menjelaskan materi presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang berjudul Diksi, Kata Baku, dan Kata Tidak Baku. Pengertian diksi secara etimologi, diksi berarti perihal pemilihan kata. Pemilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting baik dalam penulisan karangan ilmiah maupun dalam bertutur setiap hari. Fungsi diksi membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. 1. Untuk mencapai target komunitas yang efektif. 2. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 3. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Pembagian makna kata, denotatif, konotatif, umum dan khusus, kata konkret dan abstrak, sinonim. Pembentukan kata. Ada dua cara dalam pembentukan kata. Pembentukan kata dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar yang sudah ada. Sedangkan dari luar terbentuk kata baru melalui unsur serapan. Tabel pembentukan kata dari dalam bahasa Indonesia. Tata daya serba, tata buku, tata bahasa, tata rias, hari sial, hari jadi. Daya tahan, daya pukul, daya tarik, tutup tahun, tutup buku. Serba putih, serba plastik, serba kuat, lepas tangan, lepas pantai. Dari luar bahasa Indonesia terbentuk kata-kata melalui pungutan. Kata pungut merupakan kata yang diubah dan ada juga yang tidak diubah. Kata-kata pungut yang sudah biasa digunakan sudah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia disebut dengan kata serapan. Contoh kata pungutan: bank, kredit, nyeri, dan televisi. Diksi merupakan pemilihan kata. Pilihan kata ini terkait dengan kebenaran, kejelasan, dan keefektifan dalam pemakaian. Pilihan kata dalam penulisan karangan ilmiah apabila pilihan kata tidak tepat, rangkaian kalimat menjadi tidak efektif dan informasi yang disampaikan akan tidak jelas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kata sebagai berikut. Pertama, ketepatan makna. Ketepatan makna berkaitan dengan kemampuan kata agar dapat mengungkapkan gagasan penulis dan diterima oleh pembaca. Kedua, kecermatan memilih. Kecermatan memilih terkait dengan kemampuan memilih kata dengan baik. Kecermatan ini erat kaitannya dengan pemahaman makna kata dan penggunaannya. Kata-kata pendukung tidak diperlukan agar tidak mubazir dan efektif. Ketiga, keserasian konteks. Keserasian konteks erat kaitannya dengan kemampuan penggunaan kata-kata yang sesuai dengan konteks dan kelaziman pemakaian. Kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah yang telah ditentukan. Kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun keejaan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah atau kebiasaan bahasa yang digunakan. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya. Ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Ragam bahasa percakapan terdiri dari bahasa cakap, bahasa gaul, bahasa informal, bahasa sehari-hari. Keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit, agar pembaca dengan mudah menangkap maksud dari kalimat tersebut dengan mudah. Kelima, pemakaian yang sesuai konteks. 6. Tidak mengandung makna ganda, tidak rancu, dan tidak ambigu. 7. Tidak mengandung arti pleonasme atau menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas. Kedelapan, tidak mengandung hiperkorek, yang merupakan kesalahan berbahasa akibat koreksi yang berlebihan pada bentuk yang sudah benar sehingga menyebabkan kesalahan. Tidak berbelit-belit. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi yaitu fungsi kata baku. Fungsi kata baku antara lain sebagai berikut. 1. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 2. Pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 3. Pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. 4. Kerangka acuan bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Menggunakan kata baku. Kata baku biasanya sering digunakan dalam penggunaan kata-kata melalui pidato resmi, rapat dinas, musyawarah, atau diskusi.
Selain itu, kata baku juga digunakan dalam penyusunan tulisan seperti berikut. Seperti karya ilmiah, surat lamaran kerja, surat dinas, surat edaran, serta surat resmi lainnya, laporan, nota dinas, surat menyurat antar organisasi, instansi, ataupun lembaga. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya kata tabaku antara lain: 1. Pengguna kata tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. 2. Pengguna kata tidak memperbaiki kesalahan dari penggunaan suatu kata. 3. Pengguna kata sudah terbiasa menggunakan kata tidak baku. Diksi dalam kata baku. Menyunting adalah kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum tulisan tersebut dipublikasikan. Menyunting bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan penulis dalam membuat tulisan sehingga kualitas tulisan menjadi lebih baik. Secara garis besar, penyuntingan meliputi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kasat mata, menghindari kontradiksi dan memperbaiki tulisan sebelumnya, menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan, menghindari adanya arti ganda dan tulisan yang membosankan, menelaah kembali hasil tulisan yang telah dicetak, mungkin masih terdapat kesalahan secara redaksional maupun substansial.